Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang instalasi sistem pengisian, yaitu pada trainer. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti dalam istilahnya rangkaian atau merakit sistem pengisian, sebagaimana di sini adalah pengetahuan dasar. Kenapa demikian? Dikarenakan ini pada trainer. Namun walaupun pada trainer ini jangan hanya sekedar untuk hafalan, tapi kita harus memahami dari masing-masing terminal yang ada pada komponen-komponen sini di trainer gitu. Dan juga nantinya akan saya perkenalkan nama-nama dari komponen sistem pengisian, juga terminal-terminal yang ada pada trainer ini. Dan kebetulan ini ada instalasi juga untuk sistem startup. Baiklah, sebelum melaksanakan perakitan, saya perkenalkan dulu komponen-komponen yang ada pada trainer ini. Bisa kita simak nantinya. Oke, yang pertama ini adalah alternator, atau istilah dalam perbengkelan itu ini dinamo pengisian. Kemudian ini motor pemutar, dan ini saklarnya. Nah, nanti motor pemutar ini dihubungkan dengan arus listrik. Kemudian di bagian atas ini adalah regulator atau cut out, atau istilah di bengkel itu adalah ketot. Nah, dari cut out ini ada beberapa terminal. Kalau yang ada di sini adalah ada 6. Ada 6 terminal. Kemudian dan juga untuk jenisnya regulator tersebut ini ada beberapa merek, Tuh. Nah, dari beberapa merek ini ada sedikit perbedaan di dalam pemberian warna kabel dari regulator itu sendiri, Nah, kemudian ini dari regulator itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dan pada trainer ini sudah diberikan tanda huruf, di mana huruf ini menunjukkan huruf terminal pada regulator. Nah, nanti dari bagian belakangnya itu ada warna kabel. Maka semestinya kalau penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri itu ada tes buta warna, kan begitu. Nah, berikutnya bergeser ke sini. Ini ada lampu charger, atau indikator charger untuk mengetahui terjadinya saat pengisian, nantinya apakah lampu nantinya akan mati pada saat pengisian atau tidak. Ini ada 2 terminal. Lalu berikutnya ini sikring sebagai alat pengaman pada sistem kelistrikan. Lalu berikutnya geser, ini adalah ampere meter. Ini ampere meter. Nah, ampere meter ini untuk mengetahui pengisian dari alternator ke baterai nantinya berapa ampere. Kemudian yang satunya adalah kunci kontak. Tuh. Untuk kunci kontak ini ada 3 terminal. Kemudian untuk ampere ada 2. Kemudian untuk sikring ada 3. Nah, masing-masing nanti ini ada terminal B, baterai, pada kunci kontak, ada starter, kemudian ada IK.
Ya. Input yang menuju ke komponen nantinya. Ya. Nah, yang ini untuk ampere, satu kaki dihubungkan dengan terminal B pada alternator. Nah, ini terminal B-nya, ya, itu nanti dihubungkan menuju ke ampere nantinya. Nanti dari salah satu kaki ini ke baterai, ya. Jadi ini ke terminal B alternator, di sini, jepitkan ke sini, kemudian satunya ke sini. Nanti ini yang ke baterai. Nah, di dalam pembelajaran, ya, untuk menghindari terjadinya hubungan singkat atau kesalahan pada pemasangan kabel sini, alangkah baiknya kita menghubungkan alternator dengan regulator itu, ya, yaitu terminal E, terminal F, dan terminal N. Ya, itu dari alternator dan regulator atau cut off. Ya, baik untuk pemasangan. Ya, di sini kita ambil seutas kabel, cari kita terminal E boleh, mau N dulu boleh, mau F dulu boleh. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahui pada alternator ini terminal E dan N itu kita bisa melihat pada bagian belakang dari alternator. Kita lihat dari bagian belakang, ini yang terminal E, berarti yang ini, ya, ini nih. Kemudian terminal F, nih yang bawah, terminal F berarti ujung kabelnya yang ini. Dan satunya lagi terminal N, ya, terminal N yang atas bagian kanan ini, ya, ini nanti yang akan berhubungan dengan terminal EFN pada regulator. Oke, ini instalasinya seperti ini. Nah, untuk memudahkan dalam pembelajaran awal ini, maka di sini sudah dikasih kode EFN, ya, betul. Lalu pada regulator juga di sini ada E, ada F, ada N. Ya. Kita lanjutkan, ya, walaupun tadi pada trainer ini sudah ada kodenya, ada E, ada F, ada N, itu hanya sekedar hafalan. Tapi untuk pemahaman, mari kita gunakan, ya, alat ukur ini. Untuk selektor diarahkan ke kali 10 atau kali 1. Ya, kita cek terlebih dahulu apakah alat ukur analog ini jarumnya bergerak atau tidak. Tes dulu. Nah, kita, oke. Ini bisa bergerak sehingga kita nantinya akan mengetahui kabel mana yang berhubungan, ya, dari terminal N pada trainer dengan terminal N pada alternator dan juga yang lainnya. Baik, oke. Nah, sekarang mana yang mau dilepas? Oke, ya. Saya lepas terlebih dahulu adalah yang E. Kebetulan ini 4 kaki, ya. Ini 4 kaki ini. Jadi ada E, ada F, ada N yang atas, kemudian bawahnya lagi A. Ini tidak dipakai. Nah, saya lepas untuk kabel terminal E pada alternator. Kita cek kemana ini, apakah betul ke E pada trainer atau tidak. Ya, kalau benar, lihat jarum alat ukur analog. Oh, ternyata jarum bekerja, itu berarti ini sudah betul terminal E. Nah, kemudian yang F. Sekarang saya lepas kabel yang F, lalu cek lagi kabel ini, betulkah
pada trainer ini terminal F-nya ini? Oh, ternyata jarum bergerak full, ini terminal F. Nah, sehingga sisanya itu N ini putus atau hubungan, ya, yang N. Nah, bekerja itu jarumnya, alat ukur ya. Ini berarti kabel terminal N. Sehingga kita juga mengetahui itu kabel yang berhubungan antara trainer dengan alternator tidak ada masalah. Jadi semua berhubungan dan ini sudah sesuai. Nah, dengan adanya alat ukur seperti ini, walaupun nantinya belajar ini dilepas semua, ya, kita tetap mengecek menggunakan alat ukur ini. Untuk regulator atau cutout ini dengan tulisan ya pada bodinya itu New Era. Jadi berbeda dengan Electment atau Electra. Nah, di sini ada berbagai warna kabel. Yang warna dasar putih, kemudian stripnya merah, ini adalah IG. Kemudian warna dasar putih, strip hitam, ini adalah massa, yaitu E. Kemudian yang putih polos itu ini, ya. Ini adalah terminal B. Yang belum apa nih? Warna dasar putih, strip kuning, ini adalah terminal L, lampu CHG, ya. Kemudian warna dasar putih, strip hijau, itu adalah terminal F. Dan yang warna dasar putih, strip biru, ini terminal N. Ya, maka di sini dihubungkan dengan menggunakan soket. Begitu ke terminal-terminal yang ada, di mana di bagian depan sudah dikasih kode, ya, dengan menggunakan huruf seperti itu. Ya, nah ini ada E, ada IG, N, L, B dan F. Kita hubungkan antara terminal E dulu boleh, yang ini E ya. Ini terminal E, lalu ke alternator. Maaf, E alternator. Itu. Berikutnya, saya taruh dulu di sini. Berikutnya, IG. Ini nanti IG ke sekring ya. Sekarang yang N. N kita hubungkan dengan N sini. Ya. Oh. Yang belum adalah terminal apa tadi? F, ya. Kita ambil kabel yang pendek aja. Tuh. Ini yang F dihubungkan dengan F alternator. Jadi ini sudah terpasang 3 terminal dari regulator ke 3 terminal pada alternator. Ya. Tuh. Nah, ini kalau sudah seperti ini aman. Kenapa? Jangan sampai terminal E dihubungkan dengan terminal N. Apa sebabnya? N yang ada pada alternator itu merupakan massa ketiga kumparan stator yang ada pada alternator. Sedangkan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator ini awalnya adalah arus AC, jadi arus bolak-balik. Maka walaupun N itu merupakan massa ketiga kumparan yang ada pada alternator, ini akan menghasilkan arus listrik. Ya, jangan sampai terjadi sekali lagi dari regulator E berhubungan dengan N. Akibatnya apa? Nanti pada saat dioperasionalkan ini akan melepuh, ya, akan kebakar untuk kabelnya. Untuk selanjutnya, pasang kabel pada terminal kunci kontak. Ya. Yang terminal B dari kunci kontak.
Ya. Nah, untuk selanjutnya kita merakit ya untuk terminal kunci kontak ini ya. Untuk menentukan mana terminal B, mana terminal IG, dan mana untuk starter. Ini kebetulan kuncinya ini 3 kaki ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu ya. Kita dalam belajar, pasang terlebih dahulu di sini. Lalu kunci kontak di on kan. Cek sini. Oh kok tidak ada. Oh kok tidak ada. Lalu salah satu ini tadi pindahkan ke tengah. Thread seperti itu ya. Kita lihat pada alat ukur ke ujung ternyata tidak ada, kemudian ke kiri. Nah, ternyata ini ada. Berarti di sini kunci kontak posisi on ya. Kemudian outputnya ini IG berada di sini. Nah, setelah itu kita lihat ini setelah IG, kemudian ke sini apa sih ini terminalnya? Lihat, nah ini berarti starter. Ya, tuh. Maka kita bisa merakai IG dan ini terminal B tadi, terminal B-nya ke positif baterai. Ini yang berhubungan dengan positif baterai tuh, ke B. Sini. Kemudian yang IG ini yang ke terminal B. Sini. Kemudian IG. Kita ambil IG. Tuh. Nah, ini input yang ke sikring itu yang ini. Inputnya, ini 2 output sikring ya. Nah, lalu ini masak di sini untuk memperkuat ke masa alternator ya, ke masa alternator ini. Nah, sehingga alternator punya masa yang kuat dari baterai yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini karena ini berhubungan. Kita lanjutkan ya. Ini terminal IG dari regulator dihubungkan ke output IG melalui sikring. Lalu untuk terminal L di sini dari regulator dihubungkan dengan salah satu kaki lampu ini atau salah satu kabel lampu CHG. Kemudian salah satu kabel lampu dihubungkan dengan IG di sini. Nah, ini sudah terakit, sudah terangkai. Lalu B kemana? Ini terminal B dari regulator itu bisa diambilkan ke IG, ya, melalui sikring atau ke baterai langsung boleh. Nah, ini seperti ini. Kita pasang sini. Oh, ya. Nah, ini dipasang kemana ini? Nah, itu dipasangnya nanti ke terminal B. Tadi sudah dijelaskan. Lalu ini ke baterai. Ini sementara tidak dipasang. Ya. Lalu untuk kabel baterai sudah terpasang ya ke instalasi yang ada pada trainer. Kemudian kunci kontak kita on kan. Lampu CHG menyala. Ya. Nah, benarkah itu ada arus listriknya? Jadi ini dipasang pada masa ya untuk tes DC-nya. Kita cek ternyata menyala. Kemudian ke sini menyala ya. Nah, berarti ini tidak ada yang terjadi hubungan singkat. Mari kita cek ya. Untuk meyakinkan apakah kita yakin bahwa arus listrik dari IG regulator melalui terminal F regulator
harusnya mengalir ke F alternator. Kita cek. Jadi kita tidak hanya sekedar mengecek lampu saja, kita cek apakah ada kemagnetan pada puli. Nah, di sini ada kemagnetan, ya, menunjukkan bahwa arus listrik, ya, dari baterai melalui IG kemudian terminal F masuk ke terminal F alternator ini masuk di kumparan rotor. Ulangi lagi, kita lihat dari dekat apakah betul ada kemagnetan atau tidak. Itu ketarik, ya. Jelas ya, ada kemagnetan. Ya. Baiklah, kita operasionalkan ya untuk trainer ini. Kita putar alternatornya. Dan perhatikan lampu CHG apakah mati atau tidak. Ya. Oh, ini saklarnya kita on-kan dulu. Oh ya, supaya putarannya tinggi. Lalu tekan ini untuk saklar motor pemutar alternator. Nah, alternator berputar, lampu CHG mati. Nanti kalau ini tidak berputar, lampu CHG menyala kembali. Nah, sekarang kita ngecek untuk terminal N pada saat alternator berputar menggunakan tespen DC. Apakah tespen akan menyala atau tidak? Sekarang pada posisi alternator tidak berputar, terminal N dicek tidak menghasilkan arus listrik. Coba sekarang saya putar untuk alternator, CHG mati, ini ada arus listriknya. Nah, ya, ini menyala ini untuk terminal N. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat alternator berputar, sekalipun terminal N itu merupakan massa dari ketiga kumparan yang ada pada alternator, maka di sini akan menghasilkan arus listrik karena yang dihasilkan arus listrik AC bolak-balik. Saya matikan, N mati dan itu menyala. Demikian tutorial kali ini mengenai perakitan instalasi sistem pengisian pada trainer. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami di dalam perakitan selanjutnya dalam proses pembelajaran. Ya, ini karena ini merupakan pembelajaran dasar, nantinya akan diterapkan pada kendaraan. Itu ada kekurangannya dari saya dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.